Interupsi pimpinan dari PKS. Interupsi pimpinan. Ya, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Kami ingin menyampaikan aspirasi masyarakat melalui PKS. Dengan ini kami menyatakan bahwa fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat. Hari ini di depan demo terus-menerus dilaksanakan oleh masyarakat. Kami mendukung demo-demo masyarakat atas penolakan ini. Karenanya dengan ini kami fraksi PKS menyatakan walk out dari forum ini. Demikian, terima kasih. Seperti kita ketahui dalam rapat paripurna kemarin, fraksi PKS itu menyatakan walk out dan kemudian Partai Demokrat juga menolak kenaikan harga BBM. Nah, tapi sebelum itu saya sempat membaca hitung-hitungan yang benar itu seperti apa sih sebenarnya soal subsidi BBM ini. Kan pemerintah selalu mengklaim bahwa 502 triliun dan kemudian bisa kata Bu Sri Mulyani bisa naik sampai 700 triliun jika harga BBM tidak dinaikkan. Nah, seorang anggota Badan Anggaran dari fraksi PKS, yakni Mas Sukamta ini punya hitung-hitungan yang berbeda. Dia menyatakan nggak sampai hitung-hitungan seperti itu ya. Saya akan mengajak Anda untuk langsung ngobrol dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hersu. Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Saya nggak panggil yang mulia ya, karena ini tidak dalam rapat DPR ya. ya. Oke, kemarin termasuk Anda yang ikut walkout ya? Ya, saya termasuk salah satu yang walkout di situ. Oke. Nah, tapi kalau Anda walkout pasti punya dasar hitung-hitungannya kuat sekali gitu ya, seperti yang Anda pernah tulis gitu. Tapi mari kita berbagi lagi kepada para viewer Have No Point. Sebenarnya hitung-hitungannya itu bagaimana sih soal subsidi ini? Betulkah angkanya sangat besar seperti dikatakan oleh pemerintah itu dan membuat pemerintah udah nggak kuat lagi menanggungnya itu? Ya, benar. Ya, memang ini bagaimana yang ada di buku APBN tahun 2022 ya, Mas Hersu. Di situ tertulis subsidi energi itu 208,9 triliun. Ya. Nah, itu angkanya tidak semuanya untuk BBM. Itu ada subsidi BBM dan LPG Pertamina itu 149,4 triliun. Jadi ini Pertamina itu ada dua, ada BBM, ada LPG, gas melon dan seterusnya itu. Nah, kemudian ada subsidi listrik itu 59,6 triliun. Jadi memang kalau dilihat dari angkanya itu kira-kira ya 500 triliun yang diklaim oleh pemerintah itu kan ya kalau untuk subsidi itu 200 sekian lah ya, jadi sisanya ada 343 triliun. Nah, itu dipakai oleh pemerintah untuk kompensasi. Nah, kompensasi itu untuk apa? Kompensasi itu kalau dilihat dari pembukuan Pertamina ya, ya kita baca laporan resmi aja sih. Jadi dari Pertamina itu kelihatan ada tahun 2022 itu ada utang pemerintah 234,6 triliun dan di tahun 2021 itu 108,4 triliun. Jadi memang kalau dilihat dari angka-angka dari pembukuan ini, subsidi itu ya sekitar 200 sekian saja, ya 208 itu pun sudah untuk BBM, LPG dan listrik. Gitu. Jadi 150 triliun untuk Pertamina. Jadi angkanya begitu dan itu semua angka yang kita ambil dari pembukuan APBN, dari buku APBN semua. Jadi kalau yang dimaksud dengan BBM sendiri itu berapa besarnya itu? Jadi kalau BBM sendiri, kalau memang di Pertamina itu dijadikan satu, BBM itu BBM dan LPG itu 149,4. Ya, oke. Jadi memang biasanya memang
BBM dan gas itu kan dijadikan satu ya. Ya, 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 Jadi, ya. jadi kira-kira itu ya 100-an triliun kurang sedikit. Jadi kalau perhitungan selalu pemerintah itu menjadikan satu. Nah, di Pertamina juga gitu, tagihannya itu satu kepada pemerintah, satu tagihan. Tapi yang Jadi jelas ya, bahwa salah besar gitu kalau pemerintah kemudian atau bohong atau salah ini ya kalau menyatakan bahwa total subsidinya sampai 502 triliun gitu yang disebutkan itu, dan kalau tidak dinaikkan, karena itu kan begitu logikanya begitu, kalau tidak dinaikkan pemerintah akan jebol nanggungnya itu. Padahal sebenarnya kalau kita kalau dinaikkan kan tetap saja ada tadi yang disebut kompensasi dan subsidi-subsidi yang lain termasuk listrik dan sebagainya yang tetap harus dibayar oleh pemerintah. ya itu persoalannya kan persoalan bagaimana mengkomunikasikan angka itu, karena semuanya itu ya kewajiban pemerintah kepada Pertamina. Kenapa kok sampai 500? Ya karena sekian tahun ditunda, ditumpuk jadi satu menjadi kompensasi yang dibayarkan tahun 2022, maaf. Nah, sehingga menjadi 500 tadi. Jadi kalau dilihat besaran subsidi saja, yaitu ya 149,9 triliun gitu. Nah, ini kan ada utang pemerintah kepada Pertamina yang memang harus dibayar. Kalau nggak dibayar, Pertamina rugi. Jadi kalau saya lihat di pembukuannya Pertamina, itu kalau utang pemerintah pada Pertamina ini tidak dibayarkan tahun 2022 ini, itu Pertamina akan rugi 40 triliun, Mas Hersu. Jadi kan itu nanti kalau dilihat dari sisi pembukuannya Pertamina kan jadi tidak elok gitu. Pertamina kok rugi sampai 40 triliun. Itu yang beberapa waktu yang lalu itu kan selalu ada isu di Pertamina yang ada di bermitra di DPR itu di Komisi 6 ya. Mereka mengatakan Komisi 6 dan Komisi 7 ya, mereka selalu mengatakan ini kalau harganya tidak dinaikkan Pertamina rugi. Nah, ruginya itu kan karena di situ ada piutang cukup besar dari pemerintah yang tidak dibayarkan atau belum dibayarkan gitu loh. Jadi memang ini menurut saya ya satu sisi ini problem yang memang harus diselesaikan dalam urusan Pertamina, urusan BBM. Kalau bab subsidi, ini kan babnya itu kan bab policy. Kita ini selalu komunikasi pemerintah kan, oh ini bebannya besar sampai 500 triliun. Kalau untuk membangun jalan tol sudah dapat sekian kilometer. Kalau nah itu kan babnya kan bab policy ini kebijakan. Ya kalau untuk bangun jalan tol, kalau untuk bangun kereta cepat kan cuma dapat Jakarta Bandung 2 kali gitu loh. Jadi apa namanya ini babnya bukan benar salah, tapi memang babnya adalah bab bagaimana pemerintah mengkomunikasikan bab kebijakannya yang ingin menghapuskan subsidi ini kepada rakyat. Itu saya kira inti persoalannya ada di situ. Ya. Bahwa kemudian narasinya kok subsidi 500 triliun. Nah, sementara fakta di dalam buku undang-undangnya tidak ada itu angka subsidi 500 triliun aslinya ya. Aslinya ya 149,4 triliun itu. 149 tadi itu untuk apa saja ya? BBM, gas, listrik, BBM dan LPG aja. LPG ya. Listrik LPG. beda lagi ya? Listrik sudah beda lagi. Listrik itu 59,6. Ya, Jadi ya. 208 triliun itu BBM dan listrik. BBM, LPG, dan listrik. Jadi ini saya kira memang perlu dipahami bersama komponen-komponennya itu sehingga kita berharap supaya retorika pemerintah itu menjadi lebih akurat lah kira-kira. Kalau babnya bab mau mencabut subsidi ya silahkan. Itu kan nanti kan babnya maksud saya silahkan tuh ya itu kan hati-hati itu ya, hati-hati ya. Silakannya itu apa maksudnya itu? ya maksud saya itu kan kebijakannya pemerintah, dia pengen mencabut. Gitu. Tapi narasinya yang benar gitu loh maksudnya. Ya. Iya, pakai narasi yang benar gitu. Nah, nanti apakah
rakyat ini apa timingnya tepat atau tidak. Nah, itu kita diskusikan. Iya, iya, iya. Kalau narasinya sudah benar, gitu maksud saya, silahkan itu. Hati-hati ya, Ya. salah bicara ya. Tapi yang jelas bahwa selama ini selalu yang disampaikan oleh pemerintah bahwa subsidi BBM itu sangat membebani APBN. Gitu ya, subsidi BBM membebani APBN 502 triliun, bahkan kalau harga BBM tidak dinaikkan bisa bengkak sampai 700 triliun, kan begitu narasi yang selalu sampai ke masyarakat gitu ya. Ya, kalau toh memang ini akan diteruskan, dilanjutkan, kan selalu alasannya begini. Itu benar alasan subsidi membengkak sampai 500 triliun, nanti akan menjadi 700 triliun. Kemudian yang kedua, subsidi hanya dinikmati orang kaya gitu. Nah, mungkin narasi ini barangkali ada benarnya kalau melihat ada kompensasi di dalamnya. Karena kompensasi itu boleh jadi yang menikmati bukan masyarakat kecil atau bukan masyarakat kecil saja, tapi juga orang-orang kaya di situ. Tapi kan rakyat tidak tahu tuh. Jadi kalau memang mau mencabut subsidinya, jangan semua yang dicabut dana kompensasinya aja gitu. Ya, ya, ya. Oke. Toh itu kan memang utangnya pemerintah pada Pertamina sebetulnya. Nah, itu yang dihilangkan. Itu gimana sih sebenarnya yang dimaksud kompensasi itu apa sih? Ada kompensasi listrik, ada kompensasi untuk Pertamina, kompensasi PLN, itu maksudnya apa itu? Memang kompensasi ini saya mencoba untuk mencari tahu ya. Jadi ini babnya bab sistem pengadaan BBM kita ini, Mas Hersu. Jadi subsidi itu kan kewajiban Pertamina atau PLN menjual sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Oke, ya. Oke, itu satu. Nah, kompensasi itu biaya operasional Pertamina, konon katanya begitu. Biaya komponen biaya Pertamina dari karena dia menjadi supplier tunggal, diwajibkan oleh pemerintah untuk mengadakan BBM, dari proses transaksi jual beli yang ada itu masih kurang. Jadi kan Pertamina harus beli bahan baku impor, kemudian beli juga BBM mateng, kemudian mendistribusikan, menaruh di gudang, terus sampai seluruh Indonesia itu ada operasionalnya. Nah, keseluruhan bisnis Pertamina ini tidak cukup duitnya. Nah, sehingga dia dikompensasi oleh APBN. Nah, kalau itu kata Pertamina, tapi kalau kita lihat dari pembukuan Pertamina, itu ternyata memang kompensasi itu di situ masuk di dalam komponen-komponen yang apa namanya, di dalamnya itu ada manajemen, ada berbagai macam ya, ada berbagai macam komponen yang memang selama ini saya bertanya kepada teman-teman dari Komisi 7, itu tidak mendapatkan jawaban-jawaban yang detail. Jadi misalnya gini, salah satu komponen terbesar di situ itu kan biaya pengadaan minyak. Pengadaan minyak. Karena yang lain itu kan nanti terkait dengan apa namanya, penyimpanan, distribusi, pengapalan ke seluruh Indonesia yang katanya biayanya besar sekali. Ya, saya kira itu masuk akal memang. Tapi yang komponen yang tidak mudah untuk kami dapat datanya sampai sekarang itu adalah berapa sih sebetulnya Pertamina mendapatkan harga minyak atau mendapatkan minyak itu seharga berapa? Sebab selain impor ada juga loh minyak di dalam negeri. Nah, minyak di dalam negeri itu kan kadang-kadang naik, kadang-kadang juga turun harganya. Nah, kalau
Jadi mereka ini ketemu rumusnya nih. Harga eceran itu adalah harga perolehan plus biaya distribusi plus penyimpanan plus margin plus PPN plus PBBKM gitu. Jadi ada margin, sudah masuk margin di situ, sudah dapat keuntungan di situ. Nah, jadi harga kompensasi itu termasuk di dalamnya adalah margin Pertamina. Jadi aneh juga kalau ternyata kok jadi rugi 40 triliun, itu jadi aneh. Karena pemerintah ini membuat Pertamina ini mestinya jadi sehat. Nah, di situ juga ada harga perolehan. Ya. Kalau benar acuan harga perolehan itu acuannya adalah MOP plat Singapura, bukan harga ICP-nya. Nah, maka harga ini, harga MOP plat itu kan seharusnya sesuai dengan harga minyak dunia ini. Artinya kalau harga minyak dunia itu kan naik turun, Mas Hersu. Kalau harganya naik, ya dia ikut naik. Kalau harganya turun, ya dia ikut turun. Nah, terus itu satu. Yang kedua, minyak Pertamina itu 50%-nya itu dari dalam negeri. Artinya tidak seluruhnya dari impor. Yang bagi hasil gitu ya? Bagi hasil. Ya. Dari hasil bagi hasil itu. Nah, artinya harga ICP ini kan di bawah MOP. Nah, artinya kalau harga pemerintah memberi kompensasi itu seharga MOP, itu ada margin lagi itu antara harga ICP dengan harga MOP itu. Nah, sehingga selisihnya itu ya mestinya Pertamina dapat selisih cukup banyak itu dari situ. Nah, saya tanya harga dari acuan MOP berapa dan berapa selisih harga antara ICP dengan MOP itu. Nah, teman-teman itu nggak dapat harganya. Saya buka di laporan Pertamina juga nggak dapat. Oke. Nah, gitu. Jadi ini memang menurut saya ya salah satu PR-nya pemerintah untuk mengkomunikasikan dengan rakyat, dengan kita semuanya ini. Ya. Oke, tadi ada beberapa hal yang teknis yang ada disebut MOPS, ada ACP dan sebagainya. Itu apa itu yang dimaksud kalau? Jadi itu ini adalah harga minyak untuk yang dipasarkan di Singapura ya. Yang MOPS itu ya? Iya, MOP plat Singapura itu. Jadi acuannya adalah itu. Nah, ICP? ICP itu berapa minyak yang kita peroleh dari dalam negeri. Oh, oke. Indonesian crude. Indonesian crude itu yang jadi yang bagi hasil yang kita dapat 55% itu ya sebenarnya kita ya. Jadi kita dapat, kan itu kita bagi hasil dapat. Teorinya itu kan tidak beli, tapi pendapatannya memang itu masuk ke APBN di situ. Dan sisanya yang 45% yang punya kontrak karya ini kemudian di sebagian kita juga belinya lagi dari Singapura gitu kan, konyolnya ya. Karena kilang-kilangnya ada di Singapura kan gitu ya. Ya, kata teman-teman yang di Pertamina mengatakan kapasitas kilang ini tidak cukup. Ya. Nah, tapi kan aneh memang kita ini pemerintah sudah jalan lama tidak mau investasi di refinery di situ. Ya, oke. Nah, jadi ini kalau kita simpulkan sekali lagi bahwa narasi yang selama ini muncul bahwa kemudian ini penyebabnya adalah adanya subsidi dari bahan bakar minyak dan kemudian dengan gitu pemerintah menaikkan harga minyak itu terutama solar dan pertalite sebenarnya kan juga tetap tidak akan menambal yang angka sampai 520 triliun tadi, 502 triliun tadi karena komponennya bukan hanya dari harga minyak kan gitu. Betul. Yang kalau toh mau dianggarkan subsidi lagi, itu tambahnya kira-kira kan BBM plus ya, BBM plus LPG itu kan 149,4. Jadi kalau toh misalnya asumsinya BBM-nya saja itu 100 triliun ya.
terus yang LPG-nya 50 atau 49, 49. ya itu subsidi paling nambah 100 triliun aja. Jadi menjadi 250 triliun subsidi BBM dan LPG gitu. Jadi tidak sampai 700 triliun. Ya. Dan itu tidak boleh dibebankan seolah-olah itu semua dikonsumsi oleh rakyat kita gitu ya. Dan ya seolah-olah ada narasi bahwa itu semuanya yang 500 itu subsidi BBM semua, itu enggak. Jadi kalau toh misalnya 150 plus ditambahi 100 lagi untuk sampai akhir tahun ini ya, itu kan paling 250. Kalau ada klaim bahwa subsidi itu sekian atau sebagian besar, ada yang mengatakan angkanya itu sampai 60% dinikmati orang yang tidak berhak. Itu kan bukan salahnya orang yang mendapat subsidi ya. Itu kan salahnya pemerintah di dalam membuat sistem distribusi barang bersubsidi itu. Kemarin saya sampai mengusulkan loh, kalau memang persoalannya itu jangan disalahkan rakyat, jangan dihukum rakyat dengan dicabut subsidinya gitu loh. Ini kan menghukum rakyat atas ketidakmampuan pemerintah membuat sistem distribusi yang benar. Dicabut subsidinya. Ya kasihan rakyat yang memang membutuhkan. Nah, dalam hal ini yang membutuhkan itu tidak cukup hanya diberikan BLT loh. Karena BLT itu kan ya kayak permen aja untuk memberi apa, kalau orang Jawa bilang ngenang-nengi wong nangis ya. Membuat supaya anak kecil ini tidak merengek, tidak nangis, kasih permen kembang gula gitu. Nah, karena dia hanya dibayarkan sekali, sementara kan kebutuhannya berkali-kali. Dan yang diberi BLT ini kan orang yang betul-betul tidak mampu, yang boleh jadi secara keseharian konsumsi BBM-nya itu rendah. Mungkin tidak punya motor loh. Kalau melihat dari data BPS ya, lantainya tanah, dindingnya pakai bambu, apa gedek kalau orang Jawa bilang, bukan apa namanya, bukan tembok, kamar mandinya juga tidak ada toilet, ada 7 sampai 9 item itu yang dimaksud dengan orang miskin. Nah, kalau itu yang dimaksud, mereka tidak pakai motor, kemana-mana juga mungkin mobilitasnya rendah karena kemampuan mencari kerjanya tidak jauh gitu, sehingga mereka pendapatannya memang menjadi rendah. Kemana-mana mungkin naik sepeda, buruh tani. Nah, artinya kalau itu yang dianggap paling terdampak kemudian dikasih BLT, lah mereka kan tidak konsumsi BBM yang banyak. Memang mereka terdampak dari kenaikan harga-harga akibat naiknya BBM. Tapi orang yang konsumsi BBM-nya tinggi, tapi penghasilannya rendah, kelas menengah yang rendah lah, kelas menengah yang batas bawah, tukang ojek online, kemana-mana orang yang karyawan-karyawan yang harus naik motor. Nah, ini kan orang-orang yang tidak mendapatkan BLT, satu. Yang kedua, pajaknya sudah dinaikkan. Yang ketiga, mendapatkan kenaikan harga-harga barang karena kenaikan BBM plus kenaikan BBM itu sendiri. Jadi ini orang yang paling sengsara, ini kelas menengah ini menurut saya hari ini, Mas Gersu. Itu satu. Nah, kalau pemerintah mengatakan 60% itu tidak tepat sasaran karena narasi yang itu sering ditunjang ilustrasi, ada loh mobil mewah cc-nya 2000 ngantri Pertalite gitu. Tapi itu kan satu dari sekian banyak. Kalau memang itu akurat angkanya, tolong dong buat sistem distribusi yang benar. Kemarin saya usulkan, misalnya BBM yang disubsidi itu kasih warna yang asapnya itu kalau dibakar jadi warna lain. Misalnya warnanya merah gitu. Kan jadi menarik itu, mobil mewah pakai bensin, pakai BBM yang asapnya merah, langsung ketahuan pakai barang bersubsidi kan gitu. Nah, selama sistem distribusinya ini nggak benar ya,
ya ini akan jadi masalah. Ya. Tapi mungkin dugaan saya persoalannya memang bukan di situ. Di mana? Persoalannya pemerintah pengen nyabut subsidi aja memang. Oh gitu ya. Jadi cari-cari alasan aja lah gitu Ya, ya. saya kok menduga begitu. Ya, 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 ya. Nah, terus kemudian sekarang kita balik ke sikap PKS. Kenapa kemudian PKS memutuskan untuk walk out gitu? Apakah tadi termasuk pertimbangan-pertimbangan seperti Anda sampaikan tadi atau ada hal-hal lain yang jadi concern dari PKS? Ya, kami ini kan partai oposisi boleh dibilang sendirian. Ada teman oposisi yang size-nya juga sama dengan PKS. Ya, jadi mayoritas yang ada di DPR itu kan sudah mendukung kebijakan pemerintah. Nah, kita sudah ngomong soal jangan naikkan harga BBM, jangan cabut subsidi BBM. Itu sejak membahas anggaran tahun lalu, terus saja di setiap event kita ingat-ingatkan. Jadi sikap PKS ini bukan mendadak cari populer, tidak. Jadi sebagian orang menuduh PKS ini sudah dinaikkan baru nolak. Enggak, kita sudah nolak lama gitu. Kok tidak didengerin sih gitu. Nah, saya kira ya resiko jadi oposisi sendirian ini, ya kalau suaranya nggak didengarkan di situ, semuanya diambil dengan voting atau dengan suara mayoritas, ya kita memutuskan kita walk out supaya paling tidak kalau selama ini mungkin Pak Presiden belum tahu sikap suara masukan dari PKS, mudah-mudahan dengan walk out itu Pak Presiden jadi pengen tahu sebetulnya PKS maunya apa sih gitu. Nah, kemarin harapan kita pemerintah mendengarkanlah apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan PKS. Sebab ikutan dari kenaikan BBM ini kan luar biasa. Kadang-kadang ada juga menteri-menteri yang dengan melakukan simplifikasi mengatakan, oh kenaikan BBM ini nggak ngaruh kok pada tingkat kemiskinan. Besoknya World Bank mengatakan akan ada 149 juta orang terdampak dan menjadi miskin di Indonesia akibat kenaikan BBM gitu. Jadi Anda nggak nyambung itu loh komunikasi antara pejabat publik yang juga ikut dalam mengambil keputusan itu dengan data-data yang dipublis oleh berbagai lembaga yang sangat kredibel di dunia. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan, oh kita sudah timbang masa-masa efeknya kecil aja. Nah, akumulasi dari sikap-sikap dan cara komunikasi yang tidak benar, termasuk mengatakan subsidi sudah 500 triliun gitu. Nah, itu PKS kemarin memutuskan untuk walk out supaya pemerintah bisa ya paling tidak mempelajari lah, mendengarkan apa argumentasi PKS, masukan-masukan PKS. Gitu Mas Yerso. Oke, Mas Kamta, Anda ini kan selain anggota Badan Anggaran, Banggar Ya. DPR gitu ya, tapi Anda juga di Komisi 1 gitu, yang saya kira berkaitan dengan masalah-masalah keamanan, masalah stabilitas keamanan juga ya. Dan sekarang ini terjadi eskalasi unjuk rasa dan itu hampir terjadi di seluruh Indonesia, bahkan sampai kota-kota kecil ya, kota-kota kabupaten yang dulu biasanya kalau demo begini unjuk rasa kan kota provinsi, itu pun juga provinsi di tertentu, tapi sekarang merata ini. Dari bacaan Anda itu sebenarnya ini apa yang dampak dari kenaikan ini, dan dari sisi terutama saya ingin dari sisi masalah keamanannya yang Anda amati. Ya, memang satu sisi dampak kenaikan ini kan akan dirasakan. Sebelum diumumkan naik, kalau saya ngobrol dengan teman-teman media, saya menyampaikan pendapat, itu teman-teman media mengatakan, betul Pak, kami sangat terdampak Pak. Gitu. Nah artinya, Mas Herjo, dampak dari kenaikan ini saya baca, itu sistemik menyeluruh. Tidak hanya dirasakan oleh masyarakat perkotaan, tapi juga masyarakat pedesaan itu sudah merasakan betul dampak dari ini. Karena kita kan baru pulih dari pandemi, daya beli kita masih rendah, banyak orang yang kemarin dapat PHK belum pulih, yang masih kerja juga belum pulih, volume pekerjaan dan pendapatannya itu masih belum pulih dari pandemi kemarin.
yang sudah agak lumayan terkena kenaikan pajak 1%. Kenaikan pajak 1% itu punya dampak serius pada kenaikan harga-harga loh. Harga semen naiknya tidak hanya 1%, lebih dari 1%. Harga besi naik sekian persen, harga pangan juga ikut naik gitu. Ditambah kemarin perang Ukraina dan Rusia ini pada kenaikan harga-harga komoditas pangan. Nah, itu dampak yang sangat serius dirasakan. Masyarakat tuh sedang sakit, baru akan recovery, terus diantam dengan kebijakan pemerintah yang justru membuat mereka ini semakin berat rasanya gitu. Karena ini menyangkut hampir seluruh penduduk. Saya barusan ke kampung-kampung di sana, di dapil saya di Gunung Kidul sana, Mas Dersu. Mereka katakan, Pak, kalau kami ini kan kerja harus ke kota, Pak. Ini orang Gunung Kidul yang ada di pelosok gitu. Kami harus ke kota, harus naik motor jauh, PP tiap hari. Dulu mereka ini penghasilannya harian, 1 hari paling 100.000. Nah, mereka bilang dulu itu 30.000 cukup untuk PP, naik motor. Sekarang nggak cukup, Pak. Sekarang harus 60.000. Jadi hanya menyisakan 40.000 untuk dia makan dan keluarganya. Ini sebelum kenaikan ya. Ini setelah setelah pandemi selesai kemarin. Nah, saya tidak membayangkan kalau sekarang harganya tambah naik, berapa dia bisa bawa pulang gitu. Jadi ini memang bagi masyarakat yang kelas menengah bawah itu serius sekali dampaknya. Jadi ya ini menjadi wajar juga karena ini menyangkut perut ya. Masyarakat itu berprotes, menyampaikan keberatannya, dan yang mampu dilakukan masyarakat kan hanya demo, tidak punya yang lain. Nah, sepanjang tidak ada anarkis, tidak ada apa-apa, saya kira ya mudah-mudahan secara keamanan tidak ada masalah. Toh Pak Presiden juga sudah sambil berkelakar kemarin kan berkali-kali mengatakan, oh nanti kalau dinaikkan kan demo berbulan-bulan gitu. Jadi artinya sepertinya pemerintah sudah siap untuk menerima demo selama 2-3 bulan ke depan. Yang nggak kuat, apakah rakyatnya kuat demo sampai 3 bulan itu kan? Ya, kita berharap mudah-mudahan ya pemerintah ini agak bersimpati lah pada masyarakat. Ya. Sekali lagi, ini bukan kesalahan rakyat loh. Kalau soal ketidaktepatan subsidi itu, ya, itu kesalahan di dalam manajemen. Ya. Dan barang gelap yang ada di Pertamina ini juga, saya kira kalau ini bisa diselesaikan, termasuk misalnya kan tadi pengadaan itu margin di Pertamina kita tidak tahu, dan mungkin salah satu sumber pemborosan itu misalnya Pertamina kan belinya juga dari pedagang perantara. Nah, kenapa sih Pertamina tidak langsung beli gitu? Kan itu juga akan mengurangi biaya. Nah, kalau pemerintah ini mau membenahi dari sisi itu, sektor itu, nggak perlu loh mencabut subsidi sebetulnya. Mungkin efisiensinya sudah cukup besar. Oke, clear. Mas Sukamta Mantamiharja ini anggota Badan Anggaran DPR RI dan juga anggota Komisi 1 dari fraksi PKS. Oke, jadi ini kebijakan cuman berlakunya walkout hanya pada paripurna atau nanti berbagai kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan BBM akan terus walkout? Nanti akan kita lihat apakah dari fraksi, pimpinan fraksi akan membuat membuat perintah untuk kita di setiap event atau hanya kemarin saja ya. Nanti kita lihat.